Salam olahraga. Ya, senang sekali berjumpa kembali di podcast Bintang. Mulai dari yang paling cantik dulu. Ya, Wali Kota Semarang, Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, SSMM. Setelah Bu Wali Kota ada Ketua KONI Kota Semarang, Mas Arnas Agung Andara Asmara, SEMM. Olahraga. Salam olahraga jaya. Yang terakhir yang kumisnya paling tebel se-Kota Semarang, Pak Heli Sulistiono, General Manager Tim Pemenangan Porprov Jateng 2026 KONI Kota Semarang. Olahraga itu kan ada 3 ya. Olahraga prestasi, olahraga masyarakat, kemudian yang ketiga olahraga yang bisa menghasilkan uang. KONI Kota Semarang ini ternyata paling unik. Satu-satunya KONI yang berstandar ISO. Wah. Menurut saya itu aneh. Saya pikir ini langkah baik ke depan. Prestasi itu harus dimulai dengan profesionalisme di tubuh organisasi. Kalau di KONI sudah ada bonus buat, cuman ini ada titipan, bisa jadi ASN enggak gitu. Ini ditulis loh, bukan saya loh ya. Saya enggak ngada-ngada. Target per medali ya? Yep. Nah, medali emas paling enggak minimal sama. Itu 186. Mereka mulai nanya, Semarang itu terkenal sebagai heritage sama kulineri. Tapi kok belum pernah melaksanakan Semarang Heritage Run. Nah, kalau kita pemerintah kota mau bikin bangunan dengan standar nasional, masalah utamanya soal perawatan. Jangan lupa untuk terus latihan, karena lebih baik bersusah payah saat latihan daripada menangis darah pada saat pertandingan. Wih, keren. Salam olahraga. Jaya. Iya, senang sekali berjumpa kembali di podcast Bintang, Bincang Atlet Kota Semarang. Nah, kalau ini narasumbernya beda. Kalau biasanya kita ketemu atlet-atlet, kalau ini bintang-bintang beneran di Kota Semarang. Bayi atlet. Malah baik. Mulai dari yang paling cantik dulu. Ya, kita sudah ada di tengah-tengah kita Wali Kota Semarang, Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, SSMM. Salam olahraga. Salam olahraga. Sehat, Bu? Jaya. Jaya. Nah, jawabnya Sehat, Bu? Jaya. Harus. Kayaknya olahraga terus juga ya. Nanti saya akan Sehatnya tanya nomor 1. olahraganya apa itu. Yang paling sering pedal. Pedal ya. Ya, yang agak sering treadmill. Treadmill, sepedaan. Terus sepeda. Terus tai chi kalau bangun pagi. Wah, itu. Masalahnya bangunnya siang terus. Bahaya, jangan deket-deket Pak Heli kalau tai chi. Oh, gitu ya? Karena dia kungfu, nanti bisa. Setelah Bu Wali Kota ada Ketua KONI Kota Semarang. Ini saya manggilnya Mas Arnas Agung Andara Asmara, SEMM. Olahraga. Salam olahraga jaya. Nah, yang terakhir yang kumisnya paling tebel se-Kota Semarang. Wah. Namanya Pak Heli Sulistiono. Beliau adalah General Manager Tim Pemenangan Porprov Jateng 2026 KONI Kota Semarang. Salam olahraga. Jaya. Ini sengaja disebelahkan ke Bu Agustin. Nanti kalau prestasinya kurang bagus, biar langsung di. Saya yakin prestasinya bagus. Wah, karena kumisnya bagus ya Bu ya. Ini saya tadi sudah nanya ke Ibu soal olahraga yang biasa dilakukan hari-hari. Pastinya ada harapan-harapan besar nantinya gitu. Kita sudah punya berapa kali juara Porprov, dan Semarang ini jadi pusat rujukan orang belajar gitu Bu. Kalau Bu Agustin sendiri punya mimpi besar nggak buat mungkin Kota Semarang ini bakal jadi gudangnya atlet kayak gitu, atau visi besar apa yang ada di Bu Agustin soal olahraga di Kota Semarang? Nomor 1, olahraga itu kan ada 3 ya. Olahraga prestasi yang didukung dengan kompetisi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah olahraga masyarakat. Ya, ini masyarakat olahraga supaya masyarakat itu sehat. Kemudian yang ketiga, olahraga yang bisa menghasilkan uang. Olahraga yang berkaitan dengan kalau dia menang itu dia mendapatkan uang. Seperti misalnya atlet tenis kita bisa ikut dalam turnamen di Grand Slam misalnya, itu kan menghasilkan uang. Nah, 3 hal ini punya mimpi masing-masing. Mimpi yang pertama, karena kita sedang menghadapi kompetisi prestasi Porprov ya, Semarang selalu jadi juara umum, dan kita harapkan ini juara umum lagi. Amin. Amin. Semua diamini. Dan ada tugas berat, karena selain kita menjadi peserta Porprov, kita menjadi tuan rumah dari olahraga yang dipertandingkan di Porprov ini paling banyak. Jadi cabang olahraga yang dipertandingkan itu paling banyak ada di Kota Semarang.
Jadi KONI ini tugasnya jadi double nih. Nomor satu akan mengirim atlet-atlet terbaik Kota Semarang untuk bertanding, dan yang kedua menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan supaya pertandingan ini fair, para peserta di seluruh Jawa Tengah ini nyaman, terus kemudian juga mereka terkenang kalau datang Kota Semarang sudah pernah sekali itu kepengen lagi. Nah itu kalau yang untuk olahraga prestasi. Yang kedua untuk olahraga masyarakat, KONI ini sudah luar biasa mendukung, dan ada satu lagi KORMI yang bekerja sama dengan baik yang membuat masyarakat Kota Semarang ini demen olahraga. Kita lihat nggak usah ada pemberitahuan atau event besar, yang namanya Simpang 5 Car Free Day itu dipenuhi oleh orang jalan kaki, kadang-kadang itu bawa raket, lucu-lucuan aja nih, tapi menurut saya masyarakat kita gemar banget olahraga. Kemudian ini lagi booming padel, boom banget nih, banyak investasi dilakukan oleh orang-orang di Kota Semarang ini untuk membangun lapangan padel. Ini juga olahraga yang miliknya masyarakat. Ya. Walaupun ada di antara itu ada pertandingan-pertandingan yang bisa menimbulkan pendapatan. Kemudian ada industrialisasi olahraga. Ya silakan saja. Yang terakhir, olahraga yang bisa membuat masa depan seseorang ini menjadi terjamin, ya itu akan sangat tergantung kepada diri masing-masing para atlet. Kalau dia mengasah diri dengan baik, tentu dia akan dapat menggunakan keahliannya sebagai atlet ini untuk menjamin masa depan secara ekonomi. Baik, tapi sebenarnya saya salah membuka pertanyaan, Bu, karena jawaban Ibu ini semua pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oh my Jadi kita sudah selesai ternyata. Thank you very much. Nah, baru mau digiring ke Porprov sudah lari ke Porprov. Ngomong-ngomong soal Porprov, tentunya kalau secara prestasi pasti akan jadi target beliau-beliau di kanan kiri ini berdua. Tapi sebagai tuan rumah, pasti Ibu punya keinginan tadi seperti mengolahragakan masyarakat yang memang sudah gemar. Terus ekses yang ditimbulkan dari penyelenggaraan ini, mungkin secara ekonomi, UMKM, kalau dari pandangan Bu Wali seperti apa? RPJMD kita mengamanatkan bahwa Kota Semarang ini harus memberi fasilitas, baik itu fisik maupun ruang, kepada generasi muda kita untuk banyak berolahraga. Mengapa? Ada para pengamat pendidikan dan pengamat generasi muda yang mengatakan bahwa olahraga dan aktivitas yang berada di ruang-ruang publik ini mengurangi kegiatan generasi muda yang negatif, atau mengurangi kegiatan generasi muda yang dapat menimbulkan akses kesehatan. Misalnya kalau mereka main gadget gitu, tiba-tiba ada WA gitu, masuk, ayo kita lomba lari di keliling Simpang 5, mau nggak gitu. Nah mereka akan dengan mengatakan senang nih, oh oke, seleke atau kantongi, ya akan lari. Nah ini tugas dari pemerintah Kota Semarang menciptakan titik olahraganya itu tidak hanya di kota nih, tapi juga di hampir kecamatan-kecamatan semuanya harus ada. Walau hanya sekedar track, ya, walau hanya sekedar lapangan, atau memperbaharui kanan kirinya supaya ini kelihatan menyenangkan kalau misalnya dipakai untuk olahraga. Ini tugas kami. Berkaitan dengan itu, kalau kita misalnya membuat sebuah lapangan dibuat bagus gitu, tentu akan muncul UMKM. Dengan gandrungnya masyarakat hari ini setiap minggu pagi untuk berkumpul dan berolahraga, tentu ini akan muncul akses-akses ekonomi yang sudah secara otomatis muncul oleh masyarakat itu sendiri. Artinya ada demand perputaran banyak uang orang gitu berkumpul di situ, pasti bakul bakso tiba-tiba datang. Nanti minggu berikutnya bakul soto, minggu berikutnya bakul mie ayam, minggu berikutnya pasti sudah ada warung yang permanen di situ. Nah, keren ya. Tugas kita mengumpulkan orang dalam satu titik untuk berolahraga. Baik. Kalau tadi tepuk tangan penontonnya ada 1.500. Tadi target penyelenggara, sekarang target untuk GM-nya ini bukan perjuangan yang mudah. Mempertahankan kemenangan itu bukan hal yang mudah. Wah, pura-pura yang padahal bisa ngerti hasilnya. Persiapan yang dilakukan apa aja, Pak GM? Iya, persiapan ini tentunya dukungan ya dari Pemkot. Kita persiapan matang, dukungan juga
penting. Kalau persiapannya sudah, itu seorang atlet untuk mengikuti suatu event itu harus dipersiapkan bukan hanya fisik tapi juga mentalnya. Ya, bukan hanya fisik. Nah, KONI Kota Semarang juga sudah mempersiapkan secara mental. Itu kita akan adakan latihan bersama. Jadi semua cabang-cabang olahraga itu kira-kira jumlah 60 itu yang akan dipertandingkan di Porprov nanti, itu kita kumpulkan, kita bikin latihan bersama. Nah, di situ nanti kegiatannya semacam outbound. Jadi intinya itu kebersamaan, terus percaya diri, karena seorang atlet tanpa ada kepercayaan diri yang maksimal, yang penuh, dia akan ragu-ragu setiap kegiatannya. Bila diri misalnya, dia harus betul-betul percaya dirinya harus tinggi. Berarti kalau secara fisik sudah makin rapat, sekarang mentalnya yang digenjot. Itu cara mentalnya ya. Kalau secara fisiknya itu di masing-masing cabang olahraga itu sudah mempersiapkan ya, dengan pelatih-pelatihnya yang cukup handal selama ini. Oke lah, bisa dikatakan qualified gitu pelatihnya ya, semuanya bersertifikat. Karena kalau tidak bersertifikat, KONI Kota Semarang nggak mau merekrut pelatih itu. Kita nggak mau coba-coba gitu ya. Saya pikir tadi kalau nggak bersertifikat nggak bisa digadaikan. Ini saya kebayangnya sertifikat rumah terus soalnya. Saya geser ke Mas Anas karena KONI Kota Semarang ini ternyata paling unik, Bu. Saya semalam browsing di googling, di ChatGPT juga, satu-satunya KONI yang berstandar ISO. Wah. Menurut saya itu aneh. Di Indonesia loh, menurut saya itu kok aneh-aneh. Bukan aneh, itu hebat. Wah, saya harus tanyakan ke orangnya. Saya harus tanyakan ke beliaunya. Mas Anas, ide ini berangkatnya dari mana? Kenapa harus berstandar ISO secara mutu dan pelayanannya? Tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Ya, makasih Bu Ali, matur nuwun. Ya. Jadi dulu sebenarnya nggak saya, teman-teman lah semuanya. Jadi dulu itu kan organisasi KONI itu selalu dinilai negatif, dinilai buruk gitu. Organisasi yang penuh dengan suatu hal yang tidak baik gitu. Kalau nanya 10 orang itu pasti jawabannya 8 orang pasti tidak baik kira-kira. Jadi ibaratnya kita ini teman-teman akhirnya maksud sih organisasi tidak bisa dikelola secara profesional dan baik. Jadi satu-satunya jalan waktu itu mencoba sama teman-teman meng-ISO-kan 9001. Waktu itu kalau nggak salah susah ya Pak Eli ya, itu waktu 1,5 tahun untuk bisa meng-ISO-kan, lebih malah ya. Jadi bagaimana pedoman kerja kita dibuat standar. Hasilnya sih sebenarnya supaya SOP di KONI itu nanti sesuai dengan pedoman kerja yang ada. Dan itu ternyata efeknya menimbulkan efisiensi anggaran yang tidak perlu Bu Ali. Jadi kemarin waktu Bu Ali matur ke saya, BCI saya ngasih hibah itu cukup Pak 25, kalau nggak tak tambahi. Alhamdulillah. Karena kita memang benar-benar mengefisiensikan anggaran yang memang tidak penting dan semuanya kita buat untuk teman-teman semua. Saya pikir ini langkah baik ke depan buat organisasi karena saya percaya prestasi itu harus dimulai dengan profesionalisme di tubuh organisasi. Jadi yang awalnya ingin memperbaiki citra malah jadi template yang bagus untuk perjalanan KONI ke depan ya, sudah jadi SOP yang rapi gitu ya, akuntabel, transparan, bisa dilihat gitu. Efisien dari sisi anggaran. Oke, ini sudah tak baik-baikin, nanti jangan lupa ininya. Simbang ya. Saya balik lagi, kan ngomong anggaran tadi, ini saya ada titipan Bu, tadi ketemu atlet masih kecil, tolong Mas tolong tanyain Bu Ali gitu, soal bonus bagi peraih medali. Sebetulnya saya sudah tahu kalau di KONI sudah ada bonus buat, cuman ini ada titipan, bisa jadi ASN enggak gitu. Ini ditulis loh, bukan saya loh ya, saya nggak ngada-ngada. Ada nggak kemungkinan untuk mungkin rekrutmen bukan hanya di ASN-nya, mungkin di P3K, di di beberapa unit usahanya Kota Semarang atau apa gitu? Secara pribadi yang disebut sebagai penghargaan itu memang tidak hanya berbentuk medali, tidak hanya tepuk tangan, tidak hanya glorifikasi, tetapi juga bagaimana kesejahteraan atlet itu terjamin.
ada ruang ya. Ini supaya nggak keliru nih. Saya ngintip nih, Permenpora nomor 17 tahun 2023. Bahwa atlet yang berprestasi itu bisa menjadi PNS atau ASN. Mekanismenya seperti apa? Sama, mendaftar lalu kita melakukan endorse. Pemerintah Kota Semarang ini memberikan surat keterangan kepada yang bersangkutan, ya, tentu dengan berbagai macam upaya, mereka akan menjadi orang yang mendapatkan privilege untuk bisa diangkat menjadi ASN. Kalau itu yang diminta adalah ASN. Masih ada ruang yang lainnya, misalnya kita memiliki RSUN, rumah sakit, bisa menjadi pegawai rumah sakit. Bukan ASN tapi pegawai rumah BUMD sakit, gitu ya. kemudian badan usaha milik daerah, ada PDAM dan lain-lain. Dan saya kira dengan memberikan sebuah kesejahteraan yang cukup, ini akan membuat atlet itu juga mencintai Kota Semarang. Kalau dia berprestasi bagus, ada ancaman bagi pemerintah Kota Semarang, bagi warga Kota Semarang, ini akan bisa dicuri oleh kabupaten lain. Nah, kalau kita memberikan kesejahteraan yang cukup, kenyamanan dengan situasi kerja dan situasi proses pelatihan untuk dia menjadi atlet yang lebih bagus itu lebih menarik daripada kabupaten lain, tentu para atlet ini juga akan tetap tinggal di Kota Semarang. Problematika yang hari ini terjadi kan banyak atlet yang tidak terawat. Nah, ini KONI akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang untuk merangkul kembali cabur-cabur yang hari ini atletnya itu belum sejahtera. Sebagai catatan, PNS kita tuh banyak yang atlet. Iya. Banyak sekali atlet. Saya lihat, oh ini kemarin atlet lari. Ketika kita ikutan lari di Bandung di Ultimate Run-nya Kompas, ternyata ada dari 10 itu 8 adalah PNS. Mereka sudah PNS, tapi mereka adalah atlet lari. Ya. Berarti artinya bukan hanya pandai berolahraga, tapi dia juga harus kompatibel di pekerjaannya juga ya, gitu kan, mumpuni lah istilahnya. Dan saya lihat 2 di antaranya ini posisinya sudah kabit. Oh, keren kan? Iya. Artinya dia sebagai atlet, dia ternyata juga punya prestasi di bidang kerjanya. Luar biasa, itu keren banget itu. Keren, Nah, ngomong bonus berarti harus saya tanya soal PSE, Mas. Apakah program PSE itu sama dengan bonus atau apa sih? Saya kok malah Loh, iya dong. Kalau Pak Heli sabar ya Pak. Nanti mungkin kita pulang bareng aja lah. Ngobrol di mobil lah kalau gitu. Ya jangan. Gimana? Program PSE itu seperti apa sih? Program Semarang Emas. Iya, program Semarang Emas. Kan hasil dari efisiensi. Sebenarnya tuh PSE itu hasil dari ISO itu. Karena ISO itu bisa mengefisiensikan anggaran, banyak anggaran yang ada. Terus akhirnya kita membuat program Semarang Emas itu. Hasilnya bahwa atlet-atlet berkompetisi, atlet itu berkompetisi di caburnya masing-masing. Berkompetisi, nanti caburnya memberikan level-level grade 1, grade 2, grade 3, dan setiap atlet itu kita berikan insentif. Kalau nggak salah, berapa Pak? 1.250.000, 750, 500 ya Pak ya. Dan jumlah PSE hampir 800 ya Pak ya. Dan itu Bu, atlet PSE itu berubah-ubah Bu. Setiap 6 bulan tuh, misalnya Mas Gowo nomor 1 Bu, tapi karena banyak keluar malam bisa nomor 3 Bu. Ada aja waktunya ini nyelentek temennya. Nyerang sebelah kiri. Pertarungan di PSE itu untuk mendapatkan itu PSE itu. Berarti artinya PSE ini sebenarnya bukan bonus ya. Bonus itu nanti ada setelah Porprov. Ini hanya untuk tadi maintenance ya, supaya atlet kita diopeni gitu tadi ya. Bu Ali kan matur dari sisi kesejahteraan. Ya kita kan rata-rata kalau nggak salah itu dana-dana itu mereka pergunakan untuk beli vitamin. Itu pun termasuk kesejahteraan mantan atlet ya. Kita kayaknya ada beberapa program untuk mantan atlet juga yang kunjungan-kunjungan itu ya, sempat ya. Oh iya. Iya. Saya kan orang KONI juga sebetulnya. Ini aku dihitung wong Jobo beda nanti. Ada kan itu. Saya geser ke Pak Eli nih. Pak Eli kalau cerita soal persiapan secara fisik dan mental saja, saya pikir nanti bisa diguyu Bu Ali. Harus detail. Target medalinya berapa, kayak kita apa yang sudah dipersiapkan untuk medali ini, potensinya ini, lawan terberat ini.
Karena saya juga petugasnya juga yang hitung itu. Gimana Pak Eli? Iya. Jadi target per medali ya. Yep. Nah, medali emas paling enggak minimal sama ya dengan yang Perayaan Porprov. lalu. Itu 186. Itu jauh. Yang nomor 2 tuh jauh sekali dengan 186. Jadi 140 berapa. Ya, gitu ya. Nah, sekarang tuh namanya ada Pak Agup ingin pemerataan gitu ya. Jadi semua daerah tuh punya atlet yang bagus, potensi, bukan hanya di regional tapi juga ke nasional, internasional. Nah, mungkin pada saat ini juga kita palingnya harus sama, tetap gitu 186. Mungkin kalau ada daerah-daerah lain ada naik, tapi ada daerah yang turun gitu. Kalau kemarin itu yang persaingan yang nggak berat ya, jauh karena selisihnya itu dengan Grobogan. Ya, tapi dengan catatan ya, kita 186 medali emas itu semuanya murni atlet Kota Semarang. Jadi nggak ada beli atlet dari luar, nggak ada. Tapi kalau daerah lain dia memperoleh segitu, itu dia hasil dari beli beberapa atlet. Nah, itu. Jadi di situ makanya kita tetap optimis bahwa atlet kita tetap solid, gitu. Patriotismenya tinggi, sehingga dia tidak tergiur oleh iming-iming dibeli oleh daerah lain. Karena kita nggak karbitan ya, maintenance-nya bukan cuman mau Porprov terus disayang-sayang, habis Porprov ditendang-tendang, itu kan biasanya enggak ya. Dan mulai sekarang pun kita udah mantau atlet mana itu yang mau keluar atau atlet mana yang masuk, kita mulai mantau sekarang ini. Ini kan sudah dikunci pakai PSE PSE sama ya. BPJS. Tapi kan ada yang ngerayu-ngerayu kayak Pak Heli, suka ngerayu gitu, kadang dirayu-rayu. Gitu. Oh enggak ya, ini beda. Bisa dirayu. Oh enggak Gini, bisa. Setiap atlet yang menerima insentif PSE itu ya, itu dia terikat untuk menandatangani suatu MOU. MOU. Jadi dia menerima tiap bulan sekian, MOU-nya itu tanda tangan ketua juga bahwa dia harus membela Kota Semarang. Semarang pada Porprov 2026 ya. Kalau ternyata dia tidak mengingkari MOU itu, maka dia akan dikenakan denda atau ganti rugi apa semacamnya itu 100 kali lipat yang dia terima. Wah. Gitu kan? Jadi misalnya dia dalam waktu 1 tahun itu menerima 1 juta kali 12, maka kalau dia tidak membela Porprov akan kena penalti 100 kali. Terus dibayari BPJS selama setahun. Ya, itu yang ini ya. Kan gitu. Dari dan ke latihan semua ditanggung oleh BPJS Ya. Kanker. Makin nyaman ya di Kota Semarang Kemudian itu. dari sisi kesehatannya mereka ditanggung BPJS, Koni udah kerjasama dengan BPJS. Begitu juga pelatihnya itu juga kita berikan insentif, ya, dan kita ikat dengan suatu MOU. Sama isinya dengan MOU atlet dengan Koni Kota Semarang. Oke. Jadi mereka nggak akan keluar. Sekali ditekoni jawabnya untuk dawa wedi nek ora ditekoni meneh ini Pak Eli. Bu, saya kembali ke Ibu. Ini lebih umum lagi. Sekarang Jangan kemana-mana Pak, tunggu saya Pak. Sekarang nanti. Sekarang lagi tren era sport tourism. Ya. Kami juga beberapa kali melakukan studi banding dengan beberapa kota lain Kota, gitu. kota. Memang ya keren-keren kalau dapat event nasional. Kita sebenarnya sudah mulai jalan, ada Semarang 10K yang itu pesertanya hampir se-Indonesia kayak gitu. Pandangan Ibu soal sport tourism, apa yang mau dikembangkan lagi, apa yang mau ditambahkan mungkin? Kota Semarang itu lahir sejak pemerintah Hindia Belanda itu menjadi kota perdagangan dan jasa. Artinya ini tempat bertemunya banyak pihak yang secara ekonomi akan rembukan untuk menciptakan sesuatu. Contoh sebuah kota perdagangan jasa yang kemudian menjadi sebuah negara itu namanya Singapura. Nah, disitulah para top manajemen berkumpul. Sekarang kita diberikan sebuah rezeki, kabupaten yang lain ini pada membangun kawasan industri. Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Demak, Jepara. Dan mereka ini punya top manajemen. Mereka juga punya acara-acara gathering dan lain-lainnya. Pertanyaannya, apakah top manajemen itu mau tinggal di Batang bersama keluarganya? No. Kan? Mereka pasti mencari tempat yang
aktivitas transportasinya gampang. Mhm. Semua urusan ekonominya juga mudah. Ya mirip-mirip dengan kota, kalau tidak Jakarta ya mirip dengan Surabaya, Fasilitas mirip dengan publik Bandung. dan lain sebagainya. Fasilitas publiknya bagus. Maka kalau kita mau membuat kota Semarang ini menjadi kota pariwisata, inilah waktunya. Maka sekarang kita genjot banyak event, banyak acara. Mungkin tidak hanya dibiayai oleh pemerintah kota Semarang. Kita juga menarik berbagai macam organisasi yang mau membuat acara di kota Semarang. Ini contohnya yang sudah kali ke-7, besok ke-8 nih ya Pak Kepala Dinas nih. Semarang 10K. Ya, Semarang 10K ini pesertanya sebagian besar yang menang dari luar. Iya. Kan kalau melihat ini dari Kenya, dari mana, jarang sekali yang pemenang utamanya itu dari kota Semarang. Mungkin ini juga menjadi daya tarik. Wah, kota Semarang ini atletnya belum mencapai titik kayak nih. Jadi kalau misalnya aku mau ke Semarang masih bisa menang gitu. Dan 10K keren ya menurut saya. Kemudian ada juga yang baru ini adalah Aruna. Aruna mau membuat sekolah football di kota Semarang. Sebelum dia selesai membangun, dia bekerja sama dengan pemerintah untuk menyewa stadion, di mana dia mencari bibit-bibit yang nantinya akan dipakai untuk mengisi bangunan yang mau dia buat. Dan menurut saya ini juga menjadi sesuatu. Kenapa? Di mana sih di Indonesia ini ada sekolah football sekelas yang melaksanakan adalah Aruna. Nah, ini juga jadi sport tourism. Terus beberapa hal yang kita siapkan untuk sport tourism, sekali lagi saya katakan Simpang 5. Nah, kemudian kalau sekarang mau ditumbuhkan, kita sedang mengembangkan kota Semarang Lama lebih lanjut. Yang belum ini kan Pecinan. Kota Lama sudah, Kampung Melayu sudah, Pasar Johar sudah, alun-alun sudah, tinggal sedikit aja nih Pecinan. Kalau Pecinan ini selesai, dan kita tahun ini akan mendapatkan dukungan dari APBN. Kalau Pecinan ini selesai, maka kita bisa membuat misalnya contohnya nih, Semarang Heritage Run. Ini pasti yang datang dari hampir semua negara. Kenapa? Karena sudah ada Heritage Run di mana-mana. Mereka mulai nanya, Semarang itu terkenal sebagai turismenya itu heritage sama kulineri. Tapi kok belum pernah melaksanakan Semarang Heritage Run. Yang baru aja Mangkunegaran. Nih, kenapa Solo udah Semarang enggak? Ya mari kita mulai. Kita undang teman-teman yang biasa menjalankan itu. Kalau memang ini bisa dilaksanakan, ayo dilaksanakan. Karena ini menjadi sesuatu yang akan mendukung pariwisata kita. Oke, nanti kemudian ada lagi eventnya biar golf. Oh iya golf. Pedal, Sirnas kemarin. Ya. Belum lagi olahraga laut Bu, kan laut kita deket gitu. Ya, pokoknya penonton yang datang itu. iya, seru deh. Bukan bikini party kok, malah bukan, beda ini. Ya, kalau bikini party di dalam ruangan aja. Kalau tadi sudah sport tourism, sekarang tadi kaitannya dengan minat olahraga warga Kota Semarang yang luar biasa tadi, sampai bahkan di tiap-tiap kecamatan sudah ada fasilitas olahraga. Ada kepikiran ide untuk bikin sport center yang kita sudah ada sih sebetulnya di TLC itu, tapi akan bikin yang mungkin lebih besar gitu. Iya, besar dan lebih dinikmati lebih banyak lagi gitu. Biarlah itu menjadi ranahnya investasi. Kalau tugas kita membuat sport center yang free, yang tidak membayar dan proses perawatannya lebih mudah, dan gabungan antara sport center dan kehidupan ekonomi UMKM. Kalau sudah kayak TLC ini kan sulit, kalau di dalam orang mau jualan juga nggak bisa. Tapi bahwa Kota Semarang memerlukan sebuah arena olahraga yang berstandar internasional, iya. Kita sudah punya TLC, pemerintah provinsi punya Jatidiri. Nah, selebihnya saya prefer biar itu menjadi investasi dari teman-teman yang punya duit banyak lah. Mau buka ini misalnya kayak Aruna nih, dia pasti kan tidak hanya membuat sekolah bola, dia pasti akan buat lapangan sepak bola, dia
dia akan membuat lapangan-lapangan lain di sekitarnya. Ini kalau tidak salah di Jalan Veteran itu ada lapangan pedal 8. Ini juga standar internasional. Artinya nanti kalau pedal mau bikin eksibisi internasional, kita tempatnya udah ada, tapi bukan milik Pemkot. Ini milik swasta. Kemudian kalau nggak salah tenis, itu ada akademi tenis di Jalan Sisi Mangaraja, itu juga standar internasional. Nah, kalau kita pemerintah kota mau bikin bangunan dengan standar internasional, masalah utamanya soal perawatan. Terlalu berat. Gitu. Kalau digratiskan juga perawatan tinggi, kalau suruh bayar nanti dikira tidak berpihak gitu ya Bu ya. Oke, itu kaitannya dengan fasilitas yang sekarang sudah banyak sebetulnya kan di kecamatan-kecamatan, tinggal maintenance saja supaya lebih bagus dan dinikmati banyak orang secara gratis gitu maksudnya. Kita sudah ada di segmen yang penghujung ini sebetulnya karena waktunya dibatasi. Kalau penonton YouTube tuh katanya nggak boleh lebih dari 30 menit nanti pada mual. Ada di sesi terakhir, mungkin saya mulai dari Pak Heli dulu, pesan-pesan buat mungkin atlet-atlet, buat istrinya gitu. Oh enggak ya, buat pemirsanya YouTube-nya Koni. Monggo Pak Heli. Iya. Dan saya untuk atlet, bahwa pertama-tama itu rasa patriotisme daerah harus tinggi. Ya, jangan tergiur oleh iming-iming dari daerah lain yang itu sifatnya semu. Jadi walaupun bagaimana kita tetap berjuang atas nama Kota Semarang sampai titik darah yang penghabisan. Itu Mas. Luar biasa. Tepuk tangan. Baru ini ngomong bener loh, biasanya bercanda. Mas Anas mungkin pesan-pesan buat pemirsa YouTube-nya Koni Kota Semarang. Pinginnya ke depan Koni bisa tidak hanya sekedar sebagai lembaga administratif, tapi bisa menjadi rumah kedua bagi para atlet-atlet kita, di tempat berkeluh kesah, tempat untuk bertukar pikiran dan bertumbuh bersama Koni Kota Semarang. Luar biasa. Moco, pantesan lancar. Ibu mungkin pesan-pesannya buat atlet khususnya dulu yang mau berjuang, tapi juga lebih banyak ke masyarakat Kota Semarang supaya lebih gemar lagi atau gimana Bu? Untuk atlet hanya 3 hal yang harus dilakukan untuk mencapai prestasi menang. Yang pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Jadi latihan. Itulah caranya supaya kita menang. Yang untuk masyarakat, mari kita berolahraga biar sehat. Dan kalau sudah sehat, raganya sehat, jiwanya sehat, dan kita bisa membaktikan diri untuk seluruh program Kota Semarang. Dan jangan lupa bentar lagi 25 juta per RT-nya turun, bisa dipakai untuk olahraga. Kebetulan saya Iklan. ketua RT. Pasti ini ngarep-harap kan. Sekalian diumumkan kan podcastnya Koni ini banyak yang nonton. Baik, nanti saya posting langsung di Instagram saya juga karena RW sudah pada nanya ke saya gitu. Potong 25-an tapi nanti juga. Terima kasih waktunya Bu Ali, Mas Ketua Koni, Pak Heli James. Semoga semua tetap dalam keadaan yang luar biasa sehat. Jangan lupa untuk terus latihan. Karena lebih baik bersusah payah saat latihan daripada menangis darah pada saat pertandingan. Wih, keren. Terima kasih, kita akan berjumpa di episode podcast bintang berikutnya di Koni Kota Semarang tentunya. Salam olahraga. Jaya. Monggo diunjuk ini. Adem. Nggih niki memang Kasih ya. Atur nuwun, Pak. wis dikat rung hit. Wah, durung kat ternyata. Oh iya. Sampai ini wis adem. Adem. Kamera masih roll apa?